Pemirsa, seorang pemuda bertato nyaris babak belur dihajar massa karena selama ini diduga sebagai pelaku pencuri kotak amal. Tersangka berhasil diamankan masyarakat di Desa Blampanyang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Diduga pelaku pencurian kotak amal masjid, seorang pemuda bertato nyaris babak belur dihajar massa di Desa Blampanyang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Penantian warga tak sia-sia saat pelaku memasuki masjid mulai beraksi kembali Jumat malam 21 Juli 2023 langsung disergap bersama. Pelaku sempat berhasil meloloskan diri dengan sepeda motor ke arah timur berjarak 2 km mencoba bersembunyi di Desa Panggui, Kecamatan Muara 2, Kota Lok Sumawe. Berkat kekompakan warga, pelaku berhasil ditemukan saat keluar dari persembunyian. Kita kehilangan celeng masjid. Dua biji kehilangan celeng kotak amal yang diedar di sholat Jumat dan sholat lima waktu. Saya dulu udah karena kejadiannya udah bertubi-tubi ulang-ulang di masjid kami ini. Maka dimintai oleh anak-anak kami yang sehingga kedapatan ketika mau ditangkap dia lari. Aksi penangkapan diawali keresahan masyarakat sejak 2 bulan terakhir. 2 kotak amal hilang serta dibobol pencuri dan 2 sak semen pembangunan masjid hilang secara bertahap dengan waktu yang berbeda. Masyarakat sejak 2 minggu terakhir melakukan pengintaian menanti aksi pelaku kembali. Ilyas menambahkan pelaku dalam aksinya selalu membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan alat borgol diduga berhasil dibuang saat melarikan diri. Di hadapan warga, pelaku mengaku telah mengambil semen dan kotak amal masjid Blampanyang. Pelaku saat ini telah diserahkan pihak petugas kepolisian untuk menjalani penyidikan dan proses hukum yang berlaku. Yang saya tahu sekarang 3 kali. Apa-apa jadi dicuri itu? yang saya tahu membobol celeng 2 kali. Tadi yang kali kedua Semen. Jajaran petugas kepolisian Polres Kota Lok Sumawe semakin meningkatkan razia keamanan, khususnya terhadap anak-anak muda usia sekolah, seiring aksi kriminalitas yang memakai senjata tajam yang semakin meresahkan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan.